Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan saya selalu doakan semoga kalian semua yang menonton video saya selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, insya Allah di video kali ini saya akan membicarakan masalah dzikir berjamaah dengan suara keras. Dalam masalah ini, sebagaimana telah banyak dibicarakan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ini, dzikir berjamaah apalagi dengan suara keras, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan, membid'ahkan. Namun ada juga yang mensunnahkan. Semuanya sesuai dengan argumennya masing-masing, sesuai dengan hadis yang dipakai untuk hujahnya masing-masing, yang menyatakan bahwa dzikir berjamaah tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mereka beranggapan bahwa itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai dengan suara keras. Sama sekali menurut mereka itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya di sini berada di pihak yang membolehkan bahkan mensunnahkan dzikir berjamaah bahkan dengan suara nyaring. Karena terdapat dalam beberapa hadis, bahkan banyak hadis yang mengisyaratkan bahwa adanya dzikir berjamaah bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan suara yang keras. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu saya akan memaknai sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama mengenai bahasa suara keras. Maksud suara keras di sini adalah suara yang nyaring, yang tidak hanya terdengar oleh diri sendiri, tapi bisa juga terdengar oleh orang lain. Bahkan ada yang keras, iya keras, namun punya tujuan yang lain. Seperti tujuannya agar supaya lebih jelas. Contoh seperti imam membacakan dzikir atau susunan-susunan dzikir dibacakan dengan keras sehingga jemaah bisa mendengarnya dengan jelas dan jemaah mengikuti. Dengan tujuan imam itu adalah mengajarkan kepada jemaah, karena jemaah masih banyak yang belum paham atau belum tahu susunan dzikir
atau kalimat-kalimat dzikir yang dibacakan. Namun yang paling utama saya akan katakan di sini yaitu memahami masalah suara nyaring di sini ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum, irba'u ala anfusikum ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, innakum laysa tad'una asamma wala ghaiban, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Kata irba'u ala anfusikum di sini mengisyaratkan, bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dzikir sampai tidak terdengar sama sekali atau dzikir di dalam hati. Namun yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini para sahabat sampai berteriak mengumandangkan kalimat takbir. Di saat itu sampai berteriak sangat keras, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati, menegur jangan sampai melakukan hal seperti itu, karena para sahabat tidak berdoa kepada zat yang tuli, zat yang gaib. Sahabat berdoa kepada zat yang maha mendengar, yang maha dekat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam masalah ini di antaranya yang dipakai oleh kami masalah dzikir berjamaah, yaitu di antaranya sebetulnya banyak hadis, namun di antaranya akan saya bacakan dua di antaranya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah duduk suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan ketentraman hati turun kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut atau memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala illa nadahum munadim minas samai an qumu maghfuran lakum. Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa.
Ini diantaranya. Yang pertama, la yaq'udu qaumun yadhkuruna. Kaum yang duduk berzikir kepada Allah itu mengisyaratkan bahwa zikir bersama, zikir berjamaah. Dan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ma min qaumin ijtama'u, kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah, itu mengisyaratkan bahwa zikir berjamaah itu ada. Bahkan hadisnya sahih di sini. Lalu bagaimana kalau zikir menggunakan suara yang nyaring? Di sini dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau berkata, anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan suara dalam berzikir ketika jamaah selesai sholat fardu itu terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namun Imam Syafi'i di sini memahmulkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara ketika berzikir, maka itu Rasulullah mengajarkan para sahabat tentang susunan zikir dan kalimat-kalimat zikir. Lalu kata Imam Syafi'i, apabila itu tidak dibutuhkan, umpamanya para sahabat atau jamaah sudah hafal, sudah tahu susunan zikir dan kalimat-kalimat zikir, sudah tahu, sudah paham, maka itu tidak perlu dilakukan lagi. Jadi cukup zikir dengan suara yang sedang, antara keras dan sir, antara jahar dan sir. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Itu yang dipakai hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini dalam Quran surah Al-Isra ayat 110. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya zikir dengan suara yang nyaring masih di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan mendengar zikir yang keras itu. Itu diantaranya dalil-dalil yang dipakai oleh kami yang biasa melaksanakan zikir dengan berjamaah dan terkadang menggunakan suara yang nyaring. Wabil khusus banyak diantaranya imam menyaringkan suara atau mengeraskan suara ketika berzikir. Ada anak-anak yang lagi belajar dan tidak nutup kemungkinan, bahkan masih banyak diantaranya orang-orang dewasa, bahkan orang tua juga yang belum paham
susunan-susunan dzikir atau kalimat-kalimat dzikir setelah sholat fardu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang bisa saya sampaikan di video kali ini sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.